Halo teman-teman semuanya, jadi pada video kali ini kita akan membahas materi pertemuan ke-8 untuk matematika optimisasi, yaitu terkait koordinat polar. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, sekarang kita menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa sistem koordinat polar itu artinya dia pasti memiliki dimensi R. Dimensi R atau ini adalah jari-jari. Jari-jari. Ya. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan, transformasi diferensial integrator adalah dy dx diganti dengan r dr d theta. Nah, transformasi integran itu adalah x sama dengan r cos theta dan y sama dengan r sin theta. Jadi ini sudah bacemnya seperti ini, oke? Nah, nanti kalian harus menyesuaikan batas-batas integrasi tersebut dengan cara yang paling mudah adalah melihat gambar yang ada seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya untuk koordinat polar, dia pasti punya jari-jari. Jari-jarinya itu adalah yang mulai dari sini ke sini, atau sini ke sini, atau sini ke sini, dan semuanya, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian, oke, ini untuk batas-batasnya, untuk gambar ini, jadi daerah R, G1 theta, lebih kecil sama dengan R, lebih kecil sama dengan G2 theta. Dan seterusnya, di mana nanti sudutnya itu adalah antara alfa sampai dengan beta, seperti itu. Nah, sekarang ini adalah contoh untuk koordinat polar. Jadi, kita bisa menyatakan daerah koordinat polar ini dengan menggunakan, maksudnya bisa menyatakan gambar ini dengan koordinat polar, seperti itu. Nah, contohnya ini, misalkan ya, ini kan 1/4 cakram. Nah, dengan jari-jari 2. Ini kalian, kenapa kok bisa jari-jarinya 2? Kalian bisa lihat dari grafik ini. Dari 0 ke 2. Ini bisa kelihatan ya, bahwa jari-jarinya adalah 2. Nah, daerah pada berbentuk 1/4 cakram tersebut dengan jari-jari 2, dalam sistem koordinat polar tersebut adalah antara 0 sampai dengan 2 untuk jari-jarinya, ya kan? Jadi nanti akan ada 2 batasan. Koordinat polar itu akan punya 2 batasan, yaitu batasan R dan juga batasan theta atau sudut. Kemudian yang satunya itu 0 sampai dengan pi per 4. Nih. Kenapa kok pi per 4? Karena ini diputar sebanyak 45 derajat. 1/4 lingkaran. Seperti itu. Sedangkan untuk yang ini kalian bisa lihat ya. Nah ini. Untuk R-nya 1 sampai 3. Kita cek apakah benar. Nah, ternyata benar. 1 sampai dengan 3. Jari-jari tidak boleh negatif. Jadi kalian hanya lihat jaraknya berapa. Tidak perlu melihat koordinatnya. Nah, kemudian sudutnya itu 0 sampai dengan 2 pi. Karena gini, ini 0 diputar sampai dengan 360 derajat. Jadi, batasannya 0 sampai dengan 2 pi. Seperti itu. Kemudian, untuk integral rangkap 2 dari dalam sistem koordinat polar, kalian sudah belajarin sebelum UTS bahwa integral rangkap 2 atau rangkap berapapun itu, kalian akan mengintegralkan dulu dalamnya sampai keluarnya. Seperti itu. Nah, jadi nanti akan ada satu function yang harus diintegralkan. Nah, sekarang kalau misalnya ada soal seperti ini. Nah, ini. Maka, kalian harus membuat batasannya nih. Batasan ini. Alpha sampai beta dan juga A sampai B. Nah, kalian buat batasannya. Sekarang kita harus membuat batasan terlebih dahulu ya. Jadi, untuk batasan yang dalam, ini adalah nilai A sampai dengan B. A sampai dengan B artinya adalah jarak, maksudnya adalah jari-jarinya, batasan R, jadi DR. Nih, ngikut belakangnya, DR ya. Kemudian yang ini adalah, yang luarnya adalah theta, ngikutin batasan sudutnya. Sekarang kalau misalnya bentuknya gambar seperti ini, maka ini kan sudutnya adalah 360 derajat dari 0. Berarti 0 sampai dengan 2 pi. Kemudian ini batasan yang A sampai B ini, kita lihat jari-jarinya. Jari-jarinya ternyata adalah, ini adalah dari 1 sampai dengan akar 5. Nah, seperti itu. 1 dari mana? Nah, ini. 1 itu berarti dari sini. Nih, ini ke sini. Ini kan 1. Kemudian, yang akar 5 itu dari sini ke sini. Ini kan lebih dari 2. Akar 4 kan 2. Berarti ya ini sekitar akar 5. Seperti itu. Ini sudah dikasih tahu guys untuk angkanya. Kalian nggak usah kira-kira. Dan memang nggak boleh kira-kira. Ini ya. Ini adalah yang udah dikasih tahu sama soal.
Oke, sekarang kita sudah punya daerah ini. Ini adalah function integralnya, tapi kita harus mengetahui nih. Kita harus mengetahui X-nya itu apa, Y-nya itu apa. Maka dari itu, kita sekarang buat nih, X sama dengan apa, Y sama dengan apa. Nah, di sini kan kita bisa menemukan ini, R kuadrat cos kuadrat theta. Nah, seperti itu. Kemudian di sini R sin theta. Jadi, X sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta. Terus kemudian untuk Y-nya itu adalah R sin theta. Seperti itu. Oke, nah kemudian kita integralkan seperti biasa. Seharusnya kalian sudah menguasai untuk cara integralnya. Jadi, mudah banget. Ini kalian integralkan terhadap R terlebih dahulu. Oh ya, itu nanti jangan lupa ya guys, fungsinya dikalikan dulu dengan R. Nih kan, kalikan dulu dengan R, baru diturunkan terhadap DR. Jadi kita turunkan terhadap R, baru setelah itu kita turunkan terhadap theta, hasilnya sama dengan 2pi. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini misalkan kalian disuruh menghitung volume itu juga bisa menggunakan integrasi. Dengan membuat tentunya batasannya dr, dθ juga, karena ini bentuknya lingkaran, silinder. Oke, paraboloid itu silinder. Seperti itu. Nah, ini jadi kita tuh mau membahas tentang aplikasinya. Nah, kemudian ini, massa plat tipis M sama dengan ini. Ini adalah rumusnya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, kemudian kita langsung ke soal aja. Ini adalah bentuk integral rangkap 3. Kemudian ini adalah aturannya. Bisa dilihat sendiri juga. Kemudian proyeksi E pada bidang X, O, Y. Ini juga rumus. Dan seterusnya ini juga rumus. Silakan bisa dibaca-baca sendiri. Nah, ini ada contoh. Jadi, kita disuruh mencari integral di mana E dibatasi oleh bidang X sama dengan 0, bidang Y sama dengan 0, bidang Z sama dengan 0, dan juga X plus Y plus Z sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk solusinya. Jadi, kita membuat batasannya terlebih dahulu, baru nanti kita akan membuat integralnya seperti ini. Jadi, ini kita mau integralkan Z ya. Nah, kita pertama itu batasan pertama adalah dz, berarti kita lihat terhadap Z. Terhadap Z itu di sini kita sudah dari gambar sudah kelihatan ya. Itu 0 sampai dengan 1, karena ini 0 sampai dengan ini titiknya 1. Maka dari itu di sini batasannya 0 sampai dengan 1. Kemudian dy itu y 0 sampai dengan 1 juga, dan seterusnya. Oh, sorry teman-teman, ini Z-nya dikasih tahu ya sama dia, Z sama dengan 1 min X min Y, ini bidangnya. Berarti kita batasannya 0 sampai dengan 1 min X min Y, dan seterusnya. Kemudian dihitung, dan ketemulah hasilnya berapa. Ini cuma video sekilas aja, dan kalau misalnya Cici rencana minggu depan saat kita kelas Zoom, kita akan bahas soal. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ini untuk contohnya. Contoh soal. Nah, ini untuk solusinya. Oke. Nah, ini ada contoh soal juga. Bisa dibaca dulu soalnya. Nah, sekarang ini gambarnya seperti ini ternyata. Terus kemudian kita harus membuat batasannya lagi-lagi. Dan ini cara pengerjaannya. Jadi, kita integralkan terhadap Z, terhadap X, terhadap Y, dan ketemulah hasilnya berapa. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, ini juga latihan soal seperti biasa. Kalian bisa baca-baca sendiri, karena nanti kita akan membahas soal lainnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.